selaku Kepala Sekolah SD Cenderawasih 04. Mohon izin Ibu, saya hari ini memang ada tugas setelah orientasi P3K untuk mempresentasikan hasil kerja atau laporan kepada mentor atau atasan di sekolah itu. Jadi sedikit cerita waktu pengalaman saat orientasi itu. Di sana kita memang sangat ditekankan kedisiplinan. Mohon maaf, hari pertama Ibu saya datang terlambat karena harusnya jam 6, saya terkurang 1 menit sudah datang tapi tetap dihitung terlambat sama harusnya sebelumnya ya harusnya setengah 6 kata kan Pak W Ibu itu yang melatih, dan saya dikasih hukuman oleh Pak W suruh jalan jongkok dan saya disuruh teriak, saya terlambat, sudah selesai menjalankan hukuman ditambah lagi. Ada beberapa teman? Ada 2 Ibu, saya sama Pak Iga ya, SLab 3. Sekarang hukuman kedua saya suruh pegang pundak, berdua itu berpasangan pegang pundak, sama disuruh teriak juga. Saya terlambat seperti itu. Setelah itu kembali ke barisan, saya masuk ke dalam kelompok 2 di angkatan 28 itu. Kenapa saya di angkatan 28? Seharusnya kan saya di angkatan 25, tapi karena ada desiminasi PKG PJOK ya jadi harus diundur, saya angkatan 28. Ternyata setelah masuk ke kelompok 2 itu saya kira hukumannya masih ada lagi. Saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, padahal sebelumnya sudah ada ketua kelompoknya. Saya suruh menggantikan karena Pak Wi beralasan badannya Pak Wi sama saya sama, dan kebetulan memang Pak Wi senior dari almarhum Bapak sih. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, harus mempersiapkan teman-teman kelompok saya dari PBB-nya. Setelah itu kami jam 6.30 itu disuruh makan Bu. Suruh makan di ruang senyum, itu benar-benar pengalaman pertama kali. Sendiri apa? Semuanya. Ya. Suruh makan itu kita ngambil, harus duduk, harus semua sudah ngambil dulu. Duduk, habis itu masih dikasih hukuman lagi Bu, saya suruh mimpin doa. Dikasih tata cara pimpinan doa, terus setelah itu baru boleh makan, dan yang saya kaget itu dikasih waktu 7 menit Ibu. Ya. 7 menit, kebetulan sih saya ngambil memang tidak banyak, jadi bisa terlampaui waktunya itu. Ya, setelah itu baru nanti masuk ke ruang kelas untuk pembekalan materi. Kalau di hari pertama itu ada dari BKPP Ibu. Lalu dimintakan tanda tangan siapa? Orang tua. Yang pertama itu visi misi dan kebijakan pemerintah Kota Semarang, itu disampaikan oleh Pak Lutfi. Itu kan waktu pas tanggal 28 pas Sumpah Pemuda, jadi beliaunya juga pakai pakaian adat. Terus kita diinstruksikan pakai adat enggak Bu, yang hari pertama enggak, tapi hari kedua Pak Lutfi berpesan untuk pakai baju adat. Hari kedua itu, tapi kita kan hari kedua pakai baju adat khusus untuk seni budayanya saja, tetap pakai baju putih hitam seperti ini. Terus habis itu ada coffee break juga. Kalau coffee break itu tidak dikasih waktu Bu, hanya waktunya 10 menit, tidak ada 7 menit nih kayak makan itu. Terus di hari pertama itu ada materi dari karakter ASN kelas 2, itu disampaikan oleh Bu Ratri. Terus yang jam siangnya itu ada isoma, kemudian setelah isoma dilanjutkan materi lagi Bu, itu tentang sistematika penyusunan anggaran yang ada di Kota Semarang. Nah setelah itu sorenya ada dari dosen psikologi UNES, UNIKA ya, yang mengajarkan kita itu Mbak Manja kalau nasdosnya sih. Terus kita diajarkan di UNIKA juga, kita diajarkan kolaborasi bagaimana menggunakan otak kanan, otak kiri seperti itu. Terus dikasih bekal juga untuk menghadapi pekerjaan yang ada di pemerintah Kota Semarang. Jadi harus mempunyai kesehatan mental yang tangguh, jangan sampai mentalnya down, karena banyak kasus-kasus berawal dari mental yang down untuk mengakhiri segalanya. Itu di hari pertama.
Kemudian di hari kedua, karena saya tidak mau terlambat Ibu, melihat dari angkatan sebelumnya itu, hari kedua itu hukumannya mesti berat. Saya berpikir jangan sampai terlambat, saya datang 5:30, tidak terlambat, tapi tetap selalu dipanggil terus sama Pak B. Jadi terkenal ya? Iya, dipanggil. Dan untuk hari kedua masih sama, ada makan pagi, terus apel juga. Setelah itu ada ini Bu, penata usaha keuangan itu dari Bu Tuning. Pembekalan tentang keuangan. Bagaimana sih keuangan di Kota Semarang bisa ke distribusi ke dinas pendidikan seperti itu. Terus sumber-sumber yang masuk keuangan yang bisa ke Kota Semarang itu apa aja, kan dari dinas pariwisata, kalau dinas perhubungan dari uang parkir, dan kalau dinas pendidikan itu dari operasional kantin, bilangnya seperti itu. Terus lanjut yang materi ketiga ada pengembangan kompetensi ASN, ini oleh Ibu Ari. Potensi guru ya. Potensi guru. Termasuk tupoksi guru ya. Tupoksi gurunya di situ disampaikan oleh beliau. Terus yang terakhir ada evaluasi penyelenggaraan dan tenaga pengajar. Ini dari BKPP yang seharusnya Pak Joko karena halangan datang itu diwakilkan oleh Ibu Ratri. Terus sebelum acara terakhir itu seni budaya penutupan, kita diberi bekal bagaimana cara mengisi sianjar, bagaimana cara menyusun laporan, ada yang harus dilengkapi 6 lampiran, itu yang harus benar-benar ada tanda tangan mentor atau Bu kepala sekolah yang basah, kita foto nanti kita lampirkan di situ. Dan yang terakhir kita seni budaya Ibu Ruti menampilkan semua. Di situ kan tidak cuma dari dinas pendidikan, jadi ada pariwisata, terus ada dari teknis, terus yang paling banyak itu dari dinas kesehatan Bu, ada puskesmas dan dari rumah sakit. Jadi ya tiap OPD harus menampilkan Bu. Kebetulan yang dinas pendidikan itu kita menampilkan tari kewer-kewer Ibu, cowok-cowok gitu, tari kewer-kewer. Terus pakai kacamata ya. Kalau yang dinas kesehatan nari Gambang Semarang. Terus terakhir itu ada 2 orang yang pada hari kedua itu terlambat Ibu. Itu akhirnya seni budaya cowok semua. Dari kesehatan juga. Dan itu disuruh jaranan. Beliau menampilkan jaranan seperti itu. Selesai. Sebelum pulang kita ada kayak seremoni tukar kado di sana diadakan. Kita tukar kado, setelah itu baru boleh pulang ke rumah masing-masing. Selesai, kita diberi waktu 6 hari untuk menyusun laporan. Dan sudah laporannya saya mohon izin untuk mempresentasikan yaitu ini sesuai yang saya bikin. Untuk PowerPoint-nya, laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kota Semarang tahun 2024. Profil saya sendiri Ariska Dwi Gustiono, sarjana olahraga. Nah, visi dan misi SD Serondol Wetan 04, visinya kan SD Serondol Wetan 4 adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, kreatif, berwawasan lingkungan dan menguasai teknologi. Dan untuk misinya ada 3, membangun karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, terus 2, melaksanakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, memberi siswa keterampilan sebagai bekal hidup di masyarakat ke depannya. Dan untuk rencana hasil kerja Kepala Sekolah SDN Serondol Wetan 04 yaitu terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan sesuai tugas pokoknya di SD Serondol Wetan 04. Nah, untuk rancangan hasil kerja Bu yang saya bikin ini terkait dengan PJOK tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran mata pelajaran PJOK yang berintegrasi dengan TOTA, PROMES, RPP, modul ajar itu, KKM, serta LKPD. Terus yang kedua ada pembiasaan perilaku
lebih ke disiplin, berperilaku sportif, fair play, menjunjung tinggi sportivitas dalam melakukan setiap aktivitas. Dan yang ketiga, ada mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Yang keempat, melaksanakan evaluasi atau refleksi pembelajaran dan menindaklanjuti hasil dari laporan. Yang terakhir, terlaksana pembelajaran mata pelajaran PJOK sesuai dengan modul ajar yang telah disusun, Ibu. Untuk rancangan hasil kerja yang pertama, tersusunnya dokumen perencanaan pembelajaran modul ajar. Kegiatan yang pertama itu yang saya lakukan adalah mencari referensi, Bu, rencana pembelajaran itu. Yang kedua, berdiskusi bersama dengan rekan atau partner di kelas, saya bilang dengan Bu Sri, sebagai olahraga di sini juga. Yang ketiga, RPP sudah diperbaiki dan ditandatangani oleh Bu Kepala Sekolah. Output kegiatannya adalah tersusunnya RPP dan modul ajar sesuai ketentuan. Untuk yang kedua, terlaksananya pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan, satu, melaksanakan pembelajaran dengan menyisipkan nilai-nilai karakter dengan menggunakan metode berdiferensiasi dan game edukasi, Ibu, serta metode role play. Yang kedua, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk siswa sehingga siswa dapat fokus dan mengikuti pembelajaran dengan senang atau dengan bahagia. Dan yang ketiga, terlaksananya observasi bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana dalam memberikan pembelajaran. Untuk output kegiatannya, terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi dan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan jasmani dan kesehatan untuk hidup lebih sehat. Untuk yang ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kegiatannya, satu, mencari referensi yang cepat dalam menentukan jenis evaluasi. Yang kedua, membuat evaluasi yang telah disusun. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan ditindaklanjuti apabila diperlukan, bisa dengan remedi atau pengayaan. Untuk output kegiatan, terlaksananya evaluasi pembelajaran sebagai penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mampu melaksanakan penilaian secara akuntabel dan valid dengan sistem digitalisasi. Kegiatan yang saya bikin yang pertama adalah dengan melaksanakan pembelajaran berbasis digital atau komputer, yang mana siswa bisa mendeteksi secara langsung, Ibu, dan lebih menarik pembelajaran melalui teknologi, melalui aplikasi Quizzes. Yang kedua, literasi digital dengan cara menugaskan untuk menelaah isu-isu terkini dari media sosial seputar olahraga, gitu. Ini untuk yang menelaah isu-isu terkininya. Output kegiatannya, siswa akan memiliki sikap adaptif dan mau mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang terakhir, pembiasaan perilaku Islami bagi yang muslim dan tertib dalam ibadah untuk kehidupan sehari-hari melalui pemantauan secara berkala. Jadi setiap hari Selasa itu kan sudah rutin diikuti, ada toleransi beragama untuk yang muslim, Asmaul Husna membaca pagi ini. Terus yang kedua, diadakan ibadah siang, sholat zuhur berjamaah, itu dari kelas 3, 4, dan 5, 6. Untuk output kegiatannya, siswa menjadi terbiasa menunjukkan perilaku yang baik sesuai norma keagamaannya. Untuk manfaat kegiatan orientasi P3K, yang pertama, mengetahui dan memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah dan bisa melaksanakan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi dari sekolah. Yang ketiga, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dan dengan penuh tanggung jawab. Selesai, berikut adalah hasil paparan dari saya, Ibu. Mohon kalau ada saran atau masukannya
Saya sangat berterima kasih sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Haris, terima kasih banyak laporannya. Selesai melaksanakan tugas yang hanya singkat 2 hari saja tetapi padat. Kalau Mas Haris laporannya seperti itu, saya merasakan sepertinya sangat menyenangkan. Kayak sepertinya kurang dari 2 hari itu ya. Nah, dari awal nomor 1 kejujuran Mas Haris. Telat, tetap melaporkan. Dan di sini kan divideokan. Nah, memang itu harus apa adanya. Dan saya memang sudah tahu Mas Haris seperti apa. Kepala sekolah itu masing-masing guru tuh saya tahu karakternya. Nah, cara menyampaikan juga berbeda begitu. Yang pertama kejujuran yang saya dapatkan dari Mas Haris. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu malu dan tidak sombong saat itu. Ya memang saya salah dan di situ saya bukan dipamerkan, dibully tidak, karena memang kita salah, tetapi akan ada perbaikan. Nah, ada perbaikan di situ dan kita menjadi, bukan berarti kita dibully tadi ya, kita malah jadi diperhatikan dan dia tahu akhirnya kelebihan kita. Oh ternyata Mas Haris seperti saya, Mas Haris diam-diam sebetulnya IT-nya bagus, membantu ini, tapi kan karena ada teman yang lain, saya juga harus membagi tugasnya sesuai tupoksinya. Oh guru olahraga saya suruh seperti ini, guru kelas, guru agama. Nah itu dari mulai awal saya melihat laporan saja saya sudah mendengar menyenangkan. Satu kejujuran, kemudian melaksanakan sampai dihukum memimpin doa makan dan lain sebagainya, itu militer. Nah sekarang kita lihat para menteri dibuat militer, tapi jangan kok seperti tentara. Ya memang begitu dasar kan. Bapak suami saya kan juga tentara, makan dia tidak mau yang berduri biar cepat makannya. Nah jadi tantang yang cepat gitu karena apa? Waktu. Nah, beda kalau sudah di rumah ya, tapi pembiasaan jadinya cepat. Apalagi kita di sini istirahatnya berapa? 10 menit. Nah itu kita jujur lagi ya, kita jujur kita ada sekian detik menit korupsi waktu, tapi dengan berjalannya waktu saya selaku kepala sekolah ya selalu keliling, saya tidak diam ya Mas Haris. Ayo anak-anak masuk, oh ternyata gurunya masih ini, ya Bu Ida masuk. Dan jangan tersinggung kalau saya memang masuk kelas, melihat kebersihan dan lain sebagainya, itu memang tugas saya. Saya tidak mulang ya, terus saya tidak, kalau di ruangan saja pun saya mengerjakan administrasi yang diminta oleh dinas. Untuk pribadi kepala sekolah dan juga untuk sekolah itu mesti ada yang dikerjakan. Saat bisa ada luang, saya keliling dan mengisi kelas yang kosong. Nah, itu nomor 1 kejujuran. Kemudian kedisiplinan tadi. Nah, disiplinan sudah di sekolah sudah bagus Mas Haris, sudah melaksanakan tugasnya. Saya minta tolong ya, oke dilaksanakan. Ya monggo sekarang dilaksanakan lebih baik dan tidak untuk diri sendiri. Boleh untuk teman-teman, aku dapat ini loh. Ayo, saya kira teman-teman juga sudah semua memahami tupoksinya masing-masing, begitu juga guru agama kemarin juga laporan. Kemudian intinya, nah sekarang tupoksi guru ya Mas Haris sudah berjalan dengan baik, mulangnya juga sudah bagus, makanya saya tidak terlalu Haris harus begini, Bu Sri harus begini, tidak, karena saya sudah lihat Mas Haris sudah paham jurusannya juga saya lihat berbeda. Oh Mas Haris tidak di lapangan, tetapi dia di bidang apa ya Mas Haris, keilmuannya, kan saling mengisi. Bu Tri prakteknya jangan memberi masukan. Nah kemudian untuk terakhir inovasi ke anak-anak, ya bolehlah sebelum ke lapangan dah kasih dia melihat video inovasi anak-anak ke lapangan baru. Nah seperti saya dulu dapat pembelajaran, aku saiki volley rak mudeng kok. Kapan saya bagian serven, kapan saya di tengah, nah itu harus ada teori dulu sampai dapat pembelajaran berapa sih ukuran lapangan, berapa ukuran netnya. Itu saya nggak mudeng dulu, tapi saya mencari karena mungkin dulu gurunya lupa ya. Nah, saya belajar sendiri, nanya-nanya ke guru-guru apakah sama ya ukuran anak-anak dengan orang dewasa. Saya tidak pernah diam kepo, menurut. Saya setiap melihat sesuatu saya harus bertanya. Nah, jangan lihat usia, tetap belajar. Jadi Mas Haris terima kasih laporan.